Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduh wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali dalam pengajian Asmaul Husna yang untuk kali ini kita akan membahas tentang Al-Qayyum. Al-Qayyum itu merupakan kelanjutan dari yang sebelumnya telah kita bahas, yaitu Al-Hayyu, yang di dalam ayat kursi itu bunyi lengkapnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Apa al-qayyum itu? Di dalam tafsir Al-Wasit disebutkan al-qayyum ay ad-daim al-qiyam. Ad-daimu al-qiyamu bitadbiri amril khalqi. Yaitu yang selalu mengurus soal-soal yang dihadapi oleh makhluknya. Wa hifdzihim, dan juga mengawasi dan memelihara mereka. Wal mu'ti lahum ma bihi qiwamuhum, dan memberikan sesuatu apa yang bisa menjadikan dia tegak, bisa menjadikan dia hidup. Itulah Allah Al-Qayyum, yang di dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan ada dua pada umumnya. Yang pertama, Al-Qayyum itu diartikan sebagai yang berdiri sendiri, yang maha berdiri sendiri. Yang kedua pada umumnya ditafsirkan juga yang mengurus makhluknya. Selanjutnya perlu kita perjelas pengertian Al-Qayyum itu adalah dia sama sekali tidak membutuhkan tempat. Bahkan tidak membutuhkan apapun untuk kesinambungan wujudnya. Dia berada, dia lestari dan bersinambung keberadaannya itu, dan untuk dia berada dan kesinambungan keberadaannya itu tidak memerlukan apapun, siapapun. Kenapa? Karena dialah yang sesungguhnya memberikan wujud pada sesuatu yang lain dan memenuhi kebutuhan mereka untuk berwujud. Jadi semua yang berwujud sekarang ini, dialah yang membentuk wujudnya. Dialah yang mengadakannya. Itulah menurut Imam Ghazali yang dikutip oleh Prof. Quraisy di dalam bukunya Asmaul Husna juga. An-Nabilusi menyatakan, Al-Qaim binafsihi mutlaqan. Allah itu maha berdiri sendiri secara mutlak. Kemutlakannya letaknya di mana? La bi ghairihi. Dia tidak berdiri yang merupakan kelanjutan pada hal lain
atau berdirinya itu bertumpu pada hal lain. Itulah pengertian al-qaim binafsihi mutlaqan la bi ghairihi. Enggak ada lainnya yang menopang keberadaannya itu. Wa huwa ma'adzalik, dan bahkan bersamaan dengan itu yaqumu bihi kullu maujud. Bahwa semua yang ada ini berdirinya, adanya, bertumpu pada dia, bersumber pada dari dia. Itulah Allah Al-Qayyum. Persoalan yang kita bahas kali ini adalah bagaimana berakhlak meneladani Allah Al-Qayyum. Yang pertama dikutipkan oleh An-Nabilusi dari Maqalatul Arifin, orang-orang yang arif, yang bijaksana. Di dalam makalahnya mereka mengatakan, hasbuka minat tawakkul. Cukup Anda disebut bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tara linafsika nasiron ghairahu. Manakala Anda tidak melihat untuk diri Anda itu ada penolong yang lain selain diri Anda sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna berdiri sendiri di dalam mencontoh akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Asmaul Husna Al-Qayyum ini. Yang kemudian yang kedua, kalau orang yang berakhlak itu fa'idha tayassara falhamdulillah, kalau hidupnya ini mudah dengan berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain itu mudah, maka dia mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza ta'assara, kalau hidupnya itu kadang-kadang karena hidup itu dinamis, kadang-kadang susah juga, maka yang harus dibaca bagi dia, yang harus menjadi keyakinan dia adalah fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-aliyyi dan al-azim ini selalu berkaitan di dalam hauqalah ini, bacaan zikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim itu, yang artinya biasanya kita terjemahkan tidak ada daya untuk mentaati Allah, untuk menahan supaya tidak melanggar larangan Allah. Illa billah, kecuali sesungguhnya yang bisa kita pergunakan untuk melanggar, untuk maksiat kepada Allah itu adalah daya yang diberikan oleh Allah. Juga wala quwata, tidak ada kekuatan untuk melakukan apapun illa billah, kecuali kekuatan itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-aliyyi al-azim, yang maha tinggi dan yang maha agung. Ya, selanjutnya An-Nabilusi menyebutkan idza ta'ammaqat, kalau pemahaman Anda mendalam fismil qayyum, di dalam nama Allah Al-Qayyum ini, taraktal khalq, Anda meninggalkan ketergantungannya pada makhluk yang lain, bukan malah DP-DP bahasa Jawanya, atau merengek-rengek. Anda tinggalkan itu, sikap merengek-rengek pada makhluk Allah yang lain itu. Taraktal khalqa, itu kalau pemahaman Anda mendalam. Kemudian wattajahta ilal haqqi, hadapkan diri Anda, wajah Anda pada yang maha benar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda bisa melakukan dua-duanya itu, maka wartahat, dan menjadi lega nafsuka, jiwa Anda. Anda akan menjadi lega minal qalaq, terbebas dari keraguan-raguan, kegoncangan yang ada di dalam hati, di dalam jiwa. Wa najauta minal idtirab,
dan Anda akan terbebas dari tekanan, dari pukulan bencana seperti kali ini dan seterusnya. Itulah 3 poin akhlak yang disimpulkan oleh An-Nablusi. Kemudian ada kutipan lain yang saya kutipkan dari buku yang juga menulis tentang Al-Asma'ul Husna. Meneladani Al-Qayyum dituntut untuk tidak menoleh kepada selain Allah. Lebih-lebih ketika Anda kesulitan. Kalau An-Nablusi bilang, kalau kesulitan, zikirlah yang banyak. La haula wa la quwata illa billah. Jangan merengek-rengek pada orang lain, apalagi meminta-minta. Anda dituntut tidak menoleh kepada selain Allah. Tidak bergantung pada makhluknya dalam memenuhi kebutuhan hidup Anda. Meski diakui hidup itu susah. Anda harus mandiri. Selain itu, selain Anda mandiri, Anda mesti dengan kemandirian yang Anda punyai itu, Anda memperhatikan makhluk Allah yang lain. Dan sedapat mungkin memenuhi kebutuhannya. Baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Itulah para pemirsa rahimakumullah, beberapa poin bagaimana berakhlak meneladani Al-Asma Al-Husna yang khusus untuk pagi hari ini adalah Al-Qayyum, yang artinya berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, yang cukup di cover oleh satu kata, mandiri. Mandiri itulah inti dari berakhlak meneladani Al-Qayyum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayahnya kepada kita, dan dengan hidayah itu kita bisa melakukan hal yang sesuai dengan agama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.